mencari sana. Ya, alhamdulillah saya di sana hampir 1 tahun dan berhasil mendapatkan sana munawarah ijazah riwayat waktu itu dari Syekh Yahya. Dan Syekh Yahya ini saudara jamaah salah satu syekh di Masjidil Haram yang kontinu mengajarkan ilmu sampai sekarang. Umurnya kurang lebih sudah 80 tahun lebih, 80 tahun. Tapi suara masih jelas. Cuman tenaga aja yang berkurang, tenaganya berkurang. Hafalannya juga masih kuat. Nah itu. Beliau ini setelah memberikan sanad atau munawalah atau ijazah riwayat kepada saya itu, saya lihat ternyata guru-gurunya itu ya juga masih satu orok dengan guru Bapak Imam Haji Hasan. Di antaranya pertama bapaknya sendiri, namanya Syekh Utsman. Al-Mudarris Syekh Utsman. Syekh Utsman ini ternyata teman mengajar guru Bapak Imam Haji Hasan. Ya mungkin ya kurang lebihnya cuma nggak tercatat. Mungkin ya gurunya Bapak Imam juga, bapaknya saya ini. Karena Syekh Utsman ini teman dari gurunya Bapak Imam menjelaskan yang namanya Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Syekh Abu Sama Abdul Zahir, jadi teman mengajar di Masjidil Haram dan di Darul Hadis. Bapaknya Syekh yang saya berguru di saya ini. Kemudian ada lagi gurunya namanya Syekh Abu Sama Abdul Muhaimin. Abu Sama Abdul Muhaimin ini adalah adik kandung dari Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Berbeda nama, lakopnya sama. Lakop itu gelar ya. Abu Sama itu bapak pemurah hati, dermawan atau murah hati. Itu adik kandungnya. Guru bacaannya saya itu adik kandungnya guru Bapak Imam. Ada lagi, saya satunya lagi namanya Syekh Hamzah, itu menantu dari guru Bapak Imam Haji Hasan, menantunya. Semuanya 3 ini imam di Masjidil Haram, guru di Masjidil Haram saat itu. Tahun itu kurang lebih tahun 30-an. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di samping ada jalur isnad yang lain selain itu, berarti saya pulang waktu itu, saya laporan kepada Pak Rasul, atau kebetulan waktu itu memang bersamaan dengan musibah yang mengguncangkan kita semua jamaah, yang terus terang saja memang cobaan seperti itu juga salah satu jenis cobaan yang harus melanda jamaah, tapi alhamdulillah jamaah bisa terkendali. Di balik musibah besar itu kita ada usaha bersama tapi tidak berhasil. Dibohongi 1 orang, salah kabut semua. Nah, di balik musibah itu Allah memberikan kenikmatan besar. Sanad yang asalnya hilang bisa dikatakan ketemu lagi tadi. Kemudian berikutnya singkat saja, tahun 2003 saya diutus oleh Bapak Imam almarhum. Kebetulan saya dapat anaknya, berarti mentor saya kebetulan. Saya diutus dulu kembali ke sana lagi untuk mencari ilmu langsung, berguru langsung. Kita berangkat ke sana disusul oleh beberapa teman atau dari Pakuni maupun Generus, ditambah juga keluarga, kurang lebih 15 orang di sana. Jadi tiap tahun ada tambahan, ya kurang lebihnya segitu. Alhamdulillah setelah kita berguru langsung di sana, berarti kalau 2003 sampai 2010 berapa tahun? 7 tahun. Saya merasakan 7 tahun belajar itu masih kurang. Berarti ilmunya Allah itu sungguh banyak. Makanya dalam akhir surat Kahfi Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr." Seandainya lautan itu menjadi tinta pena untuk menulis kalimatnya Allah, ilmunya Allah, lanafida al-bahr, maka lautan itu mesti habis. Qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun datangkan
lautan lagi seperti laut yang ada seluruh dunia saat ini, termasuk yang di Sumatera mana? Tsunami. Jadi tidak semua didatangkan, tidak akan pernah habis di dunia. Itu saudara sama. Setelah diselami ilmu itu ternyata seperti lautan yang luas. Nggak tahu, lautan yang luas. 7 tahun itu nggak terasa. 8 tahun nggak terasa. Perasaan itu masih kurang. Nggak tahu kalau yang ngelihat itu. yang menjalani itu masih kurang. Masih kurang. Nah, itu. Masih kurang lama. Makanya muridnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu tanya kepada Imam Bukhari. Imam, Syekh, bagaimana supaya saya bisa hafal seperti Imam Bukhari? Katanya Imam Bukhari, Idris huna asyraf sanawat. Nah, duduk kamu di samping saya 10 tahun. Itu yang sedikit dibikin gambaran bahwa paling sedikit orang cari ilmu itu 10 tahun. Kalau mau hafal, kecuali kalau Allah memberikan fadlan lain sebelum 10 tahun sudah bisa hafal. Yang Bapak Imam kita almarhum, Bapak Imam Haji Hasan, saya di sana ketemu cucu dari kafil atau penanggung jawab Bapak Imam Haji Hasan. Sampai sekarang masih ada, namanya Fawaz, kerja di Masjidil Haram. Itu ketemu saya cerita, Bapak katanya demi Allah, wallah, Bapak saya cerita kepada saya, demi Allah, Bapak saya diceritai oleh kakek saya bahwa dulu ada orang Indonesia yang dikafil, dilindungi oleh dia, tempatnya di Rubat Jawa, namanya Ubaidah Hasan Ubaidah. Itu lain daripada yang lain. Nah, oleh kafir ini dimasukkan ke Darul Hadis, di samping cari ilmu di tempat lain. 10 tahun itu yahfad kulla syai'. Apa artinya? Apa artinya? Hafid kulla syai', kullu syai'. Itu kalimat orang Arab kalung gumun. Kalung gumun itu kalau heran kepada seseorang. Orang Indonesia kok bisa gitu. Keluar dari dalam itu 10 tahun itu yahfad kulla syai'. Hafal semua, hafal Quran, hafal hadis, hafal. Itu persaksiannya dari penanggung jawab yang ada di sana. Kalau ada orang bilang, wah, Hasan ke Mekah itu nggak ngaji, bohong itu. Nah,